Ya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani kesepakatan tarif impor dagang bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai KTT Board of Peace pertama digelar di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Apa jadinya? Jika satu tanda tangan mampu menggeser peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara, memindahkan miliaran dolar investasi, dan menentukan nasib ratusan ribu pekerja dalam hitungan bulan. Inilah momen yang sedang mengubah arah persaingan Indonesia dan Malaysia. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani kesepakatan tarif impor dagang bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai KTT Board of Peace pertama digelar di Washington DC. Pada Kamis 19 Februari 2020, DPR Malaysia ngamuk, Indonesia menang tarif 0%. Investor ramai pindah ke RI. Satu keputusan tarif saja bisa mengguncang ribuan perusahaan, menggeser peta persaingan Asia Tenggara, bahkan mengancam ratusan ribu pekerjaan. Dan sekarang, itulah yang benar-benar terjadi. Ketika Amerika Serikat membuka peluang tarif 0% untuk ribuan produk dari Indonesia, Malaysia justru diliputi kekhawatiran besar. Ini bukan sekadar perubahan angka di tabel perdagangan. Ini adalah pergeseran kekuatan ekonomi yang dampaknya bisa langsung terasa oleh jutaan orang. Di tengah perang dagang global yang makin kompleks, kebijakan tarif seringkali menjadi senjata utama. Negara yang mendapatkan tarif lebih rendah otomatis memegang keunggulan kompetitif besar di panggung bisnis internasional. Selisih harga sekecil apapun bisa menentukan siapa yang mengamankan kontrak miliaran dolar. Dan kali ini, Indonesia berada di posisi yang sangat menguntungkan. Kekhawatiran Malaysia bukan tanpa dasar. Sejumlah laporan menyebut negara itu berpotensi kehilangan hingga 100.000 peluang pekerjaan jika kebijakan tarif tambahan benar-benar diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dampaknya tidak berhenti di level makro. Ia bisa langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Kawasan industri seperti Pulau Pinang dan Kedah yang selama ini menjadi pusat manufaktur dan teknologi tinggi berisiko menghadapi tekanan besar. Sektor paling rentan adalah industri elektrik dan elektronik, termasuk semikonduktor yang menjadi tulang punggung ekspor Malaysia. Produk-produk ini bukan hanya menyumbang nilai ekspor tinggi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ketika akses pasar ke Amerika terganggu akibat tarif tambahan, efek dominonya hampir tak terhindarkan. Produksi menurun, investasi tertahan, dan lapangan kerja tergerus. Amerika Serikat sendiri adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Malaysia. Nilai perdagangan kedua negara mencapai ratusan miliar setiap tahun. Ketergantungan ini membuat setiap perubahan kebijakan di Washington berdampak besar. Bahkan, keputusan yang terlihat kecil pun bisa terasa hingga ke dapur para pekerja. Sementara itu, Indonesia justru mencatat pencapaian yang mengejutkan. Lewat negosiasi dagang yang intens, Indonesia berhasil mengamankan fasilitas tarif 0% untuk ribuan pos tarif produk strategis. Mulai dari minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik semuanya mendapat keuntungan signifikan. Untuk sektor tekstil dan turunannya dibuka pula skema tarif red quota yang memberi fleksibilitas lebih bagi eksportir Indonesia. Keuntungan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dalam praktiknya, tarif 0% berarti produk Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika dengan harga jauh lebih kompetitif. Di pasar yang sangat sensitif terhadap harga seperti Amerika Serikat, ini adalah keunggulan besar. Ambil contoh sektor minyak sawit. Selama ini Indonesia telah menguasai sekitar 85% pangsa pasar sawit di Amerika Serikat dengan volume ekspor sekitar 1,5 juta ton per tahun. Malaysia berada di kisaran 10% atau sekitar 190.000 ton. Menariknya, dominasi Indonesia ini terjadi bahkan ketika tarif masih berada di kisaran 19%. Bayangkan dampaknya ketika tarif turun menjadi 0%. Secara otomatis, harga produk Indonesia menjadi jauh lebih kompetitif. Dalam logika bisnis global, kondisi ini hampir pasti mendorong kenaikan permintaan. Importir Amerika tentu akan memilih produk dengan harga lebih rendah namun kualitas setara. Dengan asumsi konservatif bahwa penurunan tarif meningkatkan permintaan sebesar 10% saja, tambahan ekspor Indonesia bisa mencapai 150.000 ton per tahun. Dengan harga rata-rata sekitar 7 juta rupiah per ton, potensi tambahan devisa bisa menyentuh 2,6 triliun rupiah per tahun dan itu baru dari satu komoditas. Jika dihitung dari seluruh produk yang menikmati fasilitas tarif 0%, angkanya tentu jauh lebih besar. Namun dampaknya tidak berhenti pada ekspor. Efek yang lebih strategis datang dari perubahan perilaku investor. Dalam dunia bisnis global, investor selalu mencari lokasi produksi paling efisien dan menguntungkan.
Jika biaya produksi relatif sama, maka akses pasar menjadi faktor penentu. Disinilah Indonesia unggul. Dengan tarif 0% ke pasar Amerika, produk yang diproduksi di Indonesia memiliki biaya masuk lebih rendah dibandingkan produk dari Malaysia. Indonesia menjadi jauh lebih menarik bagi investor yang menargetkan pasar Amerika. Pergeseran investasi pun sangat mungkin terjadi, pabrik baru dibangun di Indonesia, sementara ekspansi di Malaysia tertahan atau bahkan dipindahkan. Itulah konsekuensi logis dari persaingan global yang super kompetitif. Di sisi lain, Malaysia menghadapi dilema kompleks. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Malaysia memiliki fondasi industri kuat dan jaringan perdagangan luas. Namun, ketergantungan tinggi pada pasar Amerika membuatnya rentan terhadap perubahan kebijakan. Pemerintah Malaysia harus berhitung cermat. Hubungan baik dengan Amerika Serikat harus dijaga, tetapi industri dalam negeri juga wajib dilindungi. Setiap langkah mengandung konsekuensi ekonomi sekaligus politik. Sorotan terbesar kini tertuju pada sektor semikonduktor. Meski saat ini masih mendapat pengecualian dari tarif tambahan, statusnya sedang dalam peninjauan berdasarkan kebijakan Section 232 Trade Expansion Act 1962, aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tambahan atas dasar keamanan nasional. Jika diterapkan, dampaknya bisa sangat luas. Industri semikonduktor Malaysia, salah satu yang terbesar di kawasan, akan menghadapi tekanan berat. Pulau Pinang dan Kedah berpotensi menjadi wilayah paling terdampak. Semua ini menunjukkan bahwa persaingan perdagangan internasional bukan hanya soal harga dan kualitas, tetapi juga politik dan diplomasi. Pernyataan pemimpin Amerika yang memuji Indonesia sebagai negara besar dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa menjadi sinyal penting dalam dinamika bilateral. Ucapan seperti itu sering mencerminkan arah hubungan yang sedang menguat. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk memperkokoh posisi sebagai pemain utama di pasar Amerika. Dengan ribuan produk menikmati tarif 0%, potensi lonjakan ekspor sangat besar. Dampaknya menjalar hingga ke jutaan pekerja. Di sektor tekstil saja, sekitar 4 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini. Dengan akses pasar yang lebih terbuka, peluang peningkatan produksi dan ekspor semakin lebar. Jika dihitung bersama keluarga mereka, dampaknya bisa dirasakan puluhan juta masyarakat Indonesia. Namun tantangan tetap ada. Keunggulan tarif harus dimanfaatkan secara strategis agar tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat struktur industri dalam negeri. Nilai tambah harus terus ditingkatkan agar manfaatnya menyebar lebih luas. Malaysia pun tidak tinggal diam. Negara itu masih memiliki banyak keunggulan dari infrastruktur maju hingga tenaga kerja terampil. Diversifikasi pasar menjadi strategi rasional untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Kedepan, persaingan Indonesia dan Malaysia akan semakin menarik. Keduanya adalah pemain penting di Asia Tenggara. Perubahan kebijakan tarif ini hanyalah satu bab dari dinamika yang lebih besar. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal siapa menang dan siapa kalah. Ini tentang betapa cepatnya lanskap perdagangan global berubah. Satu keputusan negosiasi bisa mengalihkan miliaran dolar, memindahkan investasi, dan menentukan nasib jutaan pekerja. Investor kini menghitung ulang strategi. Eksportir menyesuaikan rencana bisnis. Pemerintah berbagai negara bersiap menghadapi babak baru kompetisi global. Dalam situasi seperti ini, kemampuan beradaptasi adalah kunci. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Indonesia ini akan menjadi game changer jangka panjang atau sekadar keuntungan sementara yang bisa berubah kapan saja? Dan mampukah Malaysia menemukan strategi baru untuk menjawab tantangan ini? Yang pasti, persaingan belum selesai. Perdagangan internasional selalu penuh dinamika dan kejutan. Dan di tengah semua itu, satu hal tetap berlaku. Negara yang mampu membaca momentum dan mengambil keputusan tepat akan selalu berada di barisan terdepan.